Sarah, aku rasa tumbuh dalam hidup ini kadang terasa sulit. Ada banyak pilihan, banyak kesempatan, tapi aku tak yakin harus kemana melangkah. Aku merasa seperti berjalan di tengah kabut tebal, meraba-raba tanpa tahu arah. Aku mengerti, Gea. Kabut itu adalah ilusi yang tercipta saat embun keraguan bertemu dengan dinginnya ketakutan. Tapi bayangkan biji bunga di tanah. Jika akar dan tunasnya tumbuh sembarang arah, ia bisa tersandung batu atau terhalang akar lain. Tapi ketika ia mencari cahaya, semua energinya tertuju ke atas, lurus dan kuat. Bahkan sebelum matahari menampakkan dirinya, ia sudah mengirimkan cahayanya lebih dulu. Ia tidak menunggu kabut sirna untuk bersinar. Tapi, Sarah, bagaimana jika tanah tempatku tumbuh itu berbatu dan miskin hara? Bagaimana jika tunasku terlalu rapuh untuk menembusnya? Kadang, kegelapan terasa lebih nyata daripada janji cahaya. Gea, justru disitulah letak kekuatan biji. Ia tumbuh bukan karena mudah. Ia tumbuh melawan kesulitan. Akar tidak mencari jalan yang lapang. Ia membelah batu karena ada tarikan kehidupan yang lebih kuat dari rintangan itu. Pertumbuhan sejati bukan tentang ketiadaan kegelapan, melainkan tentang menemukan cahaya di dalam kegelapan. Cahaya di dalam kegelapan? Apa itu? Ada dua jenis cahaya, Gea. Pertama, cahaya eksternal, pujian, kesuksesan, pengakuan. Ia terang, hangat, tapi bisa padam atau terhalang awan. Tapi ada cahaya kedua, cahaya internal. Inilah esensi dirimu, nilai-nilai yang tak bisa ditawar, percikan intuisi, dan welas asih pada dirimu sendiri saat gagal. Cahaya inilah yang harus kau jaga agar tetap menyala, terutama saat dunia luar terasa gelap. Aku rasa cahaya di dalamku seringkali redup. Aku terlalu sering meminjam cahaya dari orang lain untuk merasa terang. Jadi, bagaimana cara menyalakannya kembali? Bukan dengan mencari saklar, tapi dengan menciptakan percikan. Lakukan satu hal kecil yang selaras dengan esensi dirimu. Mungkin memaafkan satu kesalahan kecil pada dirimu, atau sekadar duduk diam dan mendengarkan napasmu sendiri. Setiap percikan itu, sekecil apapun, akan menjadi bahan bakar. Dan jangan lupakan paradoks bayangan. Paradoks bayangan? Kita sering lari dari bayangan kita, sisi gelap, kegagalan, rasa malu. Padahal, bayangan hanya bisa tercipta jika ada cahaya. Bayanganmu adalah bukti bahwa kau berdiri di bawah sinar. Ia bukan musuhmu, ia adalah penunjuk arah. Semakin jelas kau melihat bentuk bayanganmu, semakin kau tahu dari mana arah datangnya cahaya sejatimu. Jadi, tumbuh bukan soal berlari lebih cepat atau menghilangkan semua kelemahan, melainkan melangkah arah yang benar, memahami bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan. Kabut bukan untuk ditakuti, tapi untuk dinavigasi dengan kompas dari dalam. Dan bayangan adalah konsekuensi dari keberanianku mencari terang. Tepat sekali. Ketika hati bersih, ia memantulkan cahaya ilahi. Lalu setiap langkah, sekecil apapun, akan melekat pada jejak kebaikan dan tujuan yang nyata. Kau tidak lagi tumbuh menuju cahaya, kau tumbuh sebagai cahaya itu sendiri. Terima kasih, Sarah. Kau tidak memberiku peta, tapi kau mengajariku cara membaca bintang-bintang di dalam hatiku sendiri. Kini aku siap untuk tidak hanya menanam niat, tapi juga merawat tanah batinku, serapuh apapun ia. Dan ingatlah, pohon yang paling kokoh bukanlah yang tidak pernah diterpa badai, melainkan yang akarnya paling dalam mencengkeram bumi, sambil dahannya terus menjangkau langit. Tumbuhlah dalam keseimbangan itu. Semoga setiap benih dalam dirimu tumbuh tepat ke arah sumber cahaya, hingga menjadi pohon kokoh yang rindang bagi sekitarmu. Percakapan itu menguap bersama sisa embun, meninggalkan keyakinan bahwa perjalanan hidup yang paling bermakna adalah perjalanan ke dalam diri, menemukan semesta cahaya yang tersembunyi di sana.